Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan anggur yang baru yang akan diberikan adalah anggur yang belum pernah engkau dan saya terima. Metode yang lama, cara ibadah yang lama, saudara mesti buang. Liturgimu yang kalau tidak sesuai, sesuaikan dengan Roh Kudus saudara. Dia mau suruh engkau bergerak kemana, caranya bagaimana. Oleh sebab itu seorang pemimpin, worship leader mesti peka supaya saudara bisa dibawa bergerak. Buang hati yang tidak percaya, buang hati yang penuh dengan persungutan, buang hati yang penuh dengan kecewa, buang hati yang penuh dengan khawatir, buang hati yang penuh dengan sakit hati. Buang saudara, minta Tuhan, aku mau hati yang baru. Itu tanda kirbat yang baru. Saudara boleh tenang di dalam hadirat Tuhan. Silakan tolong dibangunkan. Malam hari ini saudara akan puas di dalam hadiratnya. Saudara, saya coba ngalir ya. Pemain musik boleh tetap. Bayu tolong pegang keyboard. Gantian sama Titi ya. Boleh semuanya. Tetap saudara di kursi. Saya ingin tolong cepat Lukas 5 ayat yang ke-37 sampai 39. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-37 sampai 39. Demikianlah juga, sama-sama kita baca, demikianlah juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang. Dan kantong itu pun hancur. Ayat 38, tetapi anggur yang baru, katakan, harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Sekali lagi, anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Ayat 30. Oke, sampai 38 dulu. Anggur yang baru berbicara tentang sesuatu yang benar-benar baru, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tapi itu bersifat ilahi, datang dari Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Anggur yang baru itu bukan diberikan oleh manusia, bukan bisa dilakukan dengan kekuatan manusia. Dia lebih berharga dari emas, dari perak, dari harta, dari uang, atau apapun juga. Karena itu sifatnya kekal. Itu sifatnya ilahi. Dan anggur yang baru yang akan diberikan adalah anggur yang belum pernah engkau dan saya terima. Jadi kalau Tuhan mau beri anggur yang baru, itu adalah sesuatu yang benar-benar baru. Dan masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan apa yang Tuhan beri.
Tetapi kata firman Tuhan, anggur yang baru tidak dapat disimpan pada kantong kulit yang lama. Kantong kulit yang tua itu bahasa sebenarnya lebih tepat yang lama. Kenapa? Sama-sama bahasa Inggris menulisnya old, artinya tua, dan satu lama, saudara. Dan kata arti tua dan lama itu sebenarnya berbeda. Bedanya di mana? Kalau yang lama itu seperti sesuatu barang yang sudah lama, yang tidak pernah sesuatu barang yang tidak penting diabaikan begitu saja. Itu. Tapi yang tua itu bisa saja menjadi terpelihara dalam hal kualitasnya. Makanya di ayat yang ke-39 dikatakan, tetapi anggur yang tua lebih daripada anggur yang baru. Ayat 39. Dan tidak seorang pun minum anggur yang tua ingin minum anggur yang baru. Kenapa? Karena anggur yang tua ini berbicara tentang kualitas. Kalau saudara terima anggur yang baru, pengurapan yang baru, dan engkau menjaga anggur yang baru itu, menjaga hidupmu, menjaga pengiringan saudara, menjaga kesetiaanmu dengan Tuhan, melayani, menjaga pengurapan itu, menjaga hubunganmu, keintimanmu, menjaga persekutuanmu dengan Tuhan. Anggur yang baru itu akan menjadi anggur yang tua. Itu bicara tentang kualitas. Saya selalu teringat, saya pernah satu kali pergi ke Afrika. Saya dijamu oleh kamu saya dan dia bawa anggur. Dan anggur wine itu botolnya sudah kayak agak tua. Dulu saya nggak tahu bahwa itu begitu luar biasa. Tetapi ketika saya mencicipi itu, ketika dalam jamuan itu, wah tempat itu begitu mewah. Itu restoran ada di hotel dan hotelnya itu besar. Restorannya besar. Banyak orang. Wah jaraknya pokoknya luas sekali. Begitu luar biasa, mewah, sangat mewah. Mungkin bintang 5, bintang 6, enggak ngerti. Mewah. Dan yang terjadi, dia buka botol itu, dia minta orang pelayan, saya ada bawa wine. Mungkin dia, orang sudah kenal dia di sana. Karena pembayar saya dulu pabrik kayu, saudara, ekspor. Dan dia buka wine itu. Begitu pelayan buka wine itu, baunya harum. Dan satu ruangan semua cium bau itu. Semua orang balik kaget. Wah, ada banyak wine yang di sana yang dibuka, tapi tidak ada yang wine yang seperti ini. Dan ketika saya merenungkan firman ini, Tuhan beri tema untuk tahun perjalanan ini, aku akan berikan anggur yang baru bagi Papua. Tapi anggur yang baru itu, engkau harus menjaganya. Tanda bahwa engkau bersyukur akan kepercayaan Tuhan. Anggur yang baru, saudara mesti setia untuk menjalaninya, menghidupinya. Karena dari sana akan timbul bau yang harum. Di depan saya ada 2 orang suami istri sahabat. Ada Ibu Mona, ada Pak Edi. Beliau kemarin sharing waktu seminar. Tapi setiap kali saya lihat mereka berdua, saya bilang ke istri saya, Papa ini, mari dia harus belajar sama Tuhan dan Pak Edi. Bagaimana Pak Edi
mencintai istrinya. Dan saya juga bilang, saya ini, istriku juga, saya juga belajar bagaimana bisa seperti Ibu Mona setia kepada Tuhan dan melayani suami sekalipun dalam kursi roda. Menjaga pengurapan itu adalah sesuatu yang unik di setiap kita. Amin. Mereka gak perlu khotbah, belum khotbah saja, semua sudah orang berkata, aku butuh Tuhan. Itu. Bagaimana mereka bisa setia di dalam pernikahan, setia di dalam melayani Tuhan, keliling Indonesia, saudara. Saya belum pernah gendong istriku, pernah ya gendong lagi di pantai aja, saudara. Tapi gak pernah saya gendong betul. Tapi bagaimana Pak Edi menggendong Ibu Mona untuk jalani Indonesia? Saya mau tanya, apakah hati Tuhan tidak bergetar? Sesimpel itu, saudara. Saya mau berkata, Papua, engkau harus menjadi orang-orang percaya yang kuat. Engkau harus menjadi orang-orang yang menggendong saudaramu yang lain. Supaya engkau bisa jalani negeri ini. Jangan lagi menjadi orang-orang yang mengeluh. Maunya yang nyaman, maunya yang enak, ikut Tuhan. No. Saudara, kau harus menjadi orang-orang yang akan berkata, aku mau gendong saudaraku, mungkin orang Makassar. Aku mau gendong saudaraku, mungkin orang Bugis. Aku mau gendong saudaraku, orang Papua, orang Jawa. Aku mau gendong saudaraku, orang apa lagi? Sumatera, orang Medan. Karena Papua akan dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil buat Indonesia. Harus bangkit orang-orang Papua yang cerdas, yang punya visi. Bangkit orang-orang Papua yang punya hati yang besar. Amin. Mama, doakan Papua, saudara. Saya adalah orang yang mencintai Papua. Kenapa? Karena orang yang pertama kali yang dekat, orang Papua dekat saya itu, pendoa saya itu, Ibu Ida di belakang. Saya belum jadi hamba Tuhan, Tuhan sudah pilih dia jadi pendoa di Makassar waktu hari itu sekolah STT Jeffrey. Hari ini dia lihat Papua dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini Tuhan kirim ke Timika. Berdoa buat Timika. Dan saya percaya Timika akan dikoncangkan. Shaking. Akan ada kegerakan. Saudara tidak akan tinggal diam lagi. Karena roh Tuhan menggoncang hidupmu. Roh Tuhan membuat engkau bergerak. Percaya. Dan kau menciptakan masa depan yang baru. Buat Timika. Buat Papua. Amin. Wow. Ini baru permulaan, saudara, ya. Wah, ketika saya lihat Ivan khotbah, saya berkata, Tuhan terima kasih. Karena dia mulai mengandung perkara ilahi, perkara yang besar. Saya selalu bilang kepada Ivan, mimpi yang besar. Saya bilang sama Ivan, kau memimpin 10 perusahaan, apa 10 outlet lebih rumah makan, memimpin pekerjaan yang lain. Papa bersyukur. Tetapi yang paling saya syukuri, waktu apa?
waktu kau menangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemarin minggu lalu saya khotbah, saudara, dan tiba-tiba saya nangis. Dia sekarang udah punya pacar, calon istri. Kalau Tuhan kehendaki mereka mirip tahun depan. Jadi minta maaf buat nona-nona, terpaksa patah hati sedikit. Saya sudah umur 51 tahun, sudah bukan nyong-nyong ya. Ivan anak saya. Dan waktu di ibadah kami di Makassar, tiba-tiba saya bilang gini ke Ivan sama calonnya Karina, dan saya bilang, saya titipkan satu hal, jangan pernah putus keturunanku adalah garis imam seperti Abraham, Ishak, dan Yakub dan bangsa Israel. Itu doaku. Saya gak minta kau harus kaya, sebab itu terlalu mudah buat Tuhan. Kalau kau melayani Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan pasti memberkati. Tetapi kebahagiaan saya adalah ketika melihat anakku khotbah, ketika dia bikin Indomie goreng pertama kali di rumah. Saya bilang, nak, saya gak mau celah Indomie-nya, saudara, karena saya rasa dia salah buat. Indomie goreng habis dibuat, saudara, Indomie, orang biasa Indomie panjang-panjang. Entah kenapa dia berpikir gimana, dia potong-potong Indomie itu sampai kecil-kecil begini. Sedikit lagi dia jadi bubur. Tetapi ketika dia masak begini, dia masukin pack, dan dia bilang gini, kok Indomie ku jadi begini? Buat Indomie saja, Ivan kok tidak pintar. Sambil dia nangis, saya ingat dia berlutut dan dia bawa Indominya. Dan dia bilang gini, Tuhan, aku ini penuh banyak cacat dan celah. Bahkan aku buat Indomie saja tidak pintar. Kenapa kau suruh saya? Tapi biar aku persembahkan yang cacat ini, Tuhan, untukmu. Dia pagi, saudara, ke jalan-jalan. Dan kemudian dia satu kali ketemu dengan orang. Dan orang itu tidak pernah, dia rindu makan Indomie. Dia bilang, saya baru ngomong ke Tuhan tadi malam, saya doa, saya sholat, saya mau makan Indomie. Hari ini Tuhan bawa Indomie. Dan Ivan bilang, ini Indomie dari Tuhan Yesus. Kok gak ada yang tepuk tangan? Satu kali mamanya tegur, karena dia lihat, taulah saudara, kalau bapak lebih tega dari mama. Dia buat setiap hari Indomie, berapa paket? 200, berapa? 100 lebih. Dia buat Indomie. Mamanya tegur. Dia bilang gini, Ivan, di rumah makan banyak koki. Kenapa kamu yang masak? Kamu capek. Maunya mungkin mamanya bilang apa? Masakanmu pasti gak enak. Tapi kan dia hargai. Dan dia bilang gini, saudara, karena mamanya ngomong terus. Tiba-tiba dia ngomong gini, Mama, karena mama terus larang saya mau bilang sama mama, saya ada di situ, saudara. Dia bilang, biarkan Ivan, sekalipun saya hanya bisa bawa Indomie, buat Indomie untuk Tuhan, Indomie untuk lawatan, Indomie untuk memberi makan kota ini, biarkan saya melakukannya.
Kenapa? Ketika saya masak Indomie, bukan saya memberkati mereka. Ketika saya masak Indomie, cintaku kepada Tuhan bertambah. Ketika saya masak Indomie, saya merasakan kasih Tuhan. Saya merasakan saya berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu saya membagi Indomie itu, mungkin ini cacat, mungkin gak enak, tapi hanya ini yang bisa aku lakukan. Saya belum bisa khotbah, saya belum bisa lakukan apa. Tapi hari ini, Tuhan Indomie saudara, Tuhan pakai dia untuk kegerakan anak-anak muda. Dan Anda doakan terus supaya dipakai buat kota Makassar, Papua, Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa. Mulai. Kalau saudara mengandung dan kemudian menangkap sesuatu dari Tuhan, Tuhan sudah mengurapimu, jangan tinggal diam. Mulai lakukan sesuatu, itu lebih penting. Ada yang bilang, tunggu dulu, saya berdoa dulu. Ivan tidak tunggu berdoa. Begitu dia bilang kasih makan kota, dia nggak tahu bikin capcay, bikin nasi goreng enak. Dia bisa tahu bikin Indomie. Saya lihat belakangan Indomie-nya sudah ditambah pakai nugget, pakai ayam. Oh, dia sudah mulai pintar masak ayam. Pakai apa lagi? Pakai tempe, pakai tahu. Masa Indomie pakai tempe? Sudah. Tapi yang Tuhan lihat hati. Apa yang Tuhan suruh. Dan saya mendengar banyak kesaksian orang-orang di jamaah Tuhan ketika Indomie ini dibagikan. Kenapa? Karena itu bukan Indomie biasa. Itu Indomie dengan urapan Tuhan. Indomie dengan doa. Apa? Indomie dengan cinta akan Tuhan. Setelah kita ngerti apa itu anggur baru, berikutnya apa itu kantong kulit yang baru. Perjanjian lama, kantong kulit itu adalah dibuat dari kulit kerbau, kulit domba, kulit kambing untuk diisi anggur. Dan kantong kulit yang baru itu adalah berbeda dengan kantong kulit yang lama. Karena kantong kulit yang lama ketika ditaruh pada anggur yang baru, kantong kulitnya itu sudah tidak bisa elastis, memuai, mengembang gitu. Karena saudara tahu anggur itu punya tekanan. Dan seringkali di dalamnya itu sudah retak. Karena dia sudah tua, dia sudah lama, tidak terpelihara. Kalau begitu kantong kulit itu apa? Kantong kulit yang baru itu bagaimana? Saudara mau tahu? Ayub pasal 32. Ayat yang ke-18. Kantong kulit yang baru itu punya minyak. Sehingga minyak itu membuat kulit itu bisa elastis. Di hidupmu kalau ada minyak, urapan Tuhan, itu membuat engkau elastis. Tuhan mau bergerak kemana? Saudara ngikut. Makanya jangan pakai kantong kulit yang lama. Jangan sambil kita tahan, ini ayatnya, tahan, tolong tahan. Kalau saudara masuk sedikit ke konteksnya ini berbicara tentang anggur yang baru, yaitu Injil. Dan Injil hanya bisa diterima di dalam kantong kulit yang baru. Oleh itu Tuhan Yesus bicara kepada orang Farisi, ahli Taurat. Mereka sulit untuk menerima Injil. Karena Injil berbeda dengan kitab Musa. Karena Injil adalah kuasa Allah. Saya ulangi saudara. Injil adalah kuasa Allah. Amin. Dan hari itu Tuhan
Tuhan sedang berkata, konsep yang lama itu mesti dibuang. Cara pikir yang lama, cara metode yang lama, cara ibadah yang lama, saudara mesti buang. Liturgimu yang kalau tidak sesuai, sesuaikan dengan Roh Kudus saudara. Dia mau suruh engkau bergerak kemana, caranya bagaimana. Oleh sebab itu seorang pemimpin, worship leader mesti peka supaya saudara bisa dibawa bergerak. Nah, kalau begitu, apa kantong kulit yang baru? Di perjanjian baru, saya ngajari sedikit. Di perjanjian baru tidak saudara dapati bicara tentang anggur yang baru dan kantong kulit yang baru. Saudara periksa tidak dapat. Nah, kalau saudara tidak dapatkan itu, seringkali penjelasannya adalah di perjanjian lama. Cerita tentang kedatangan Yesus tidak didapatkan dalam perjanjian baru. Tetapi untuk dapatkan pewahyuan itu, sudah dapatkan di perjanjian yang lama. Cerita tentang penderitaan Yesus, gitu. Saudara tidak dapatkan di perjanjian yang baru terlalu banyak. Awalnya waktu Yesus masih ada. Tapi mereka akhirnya menemukan bahwa Yesus itu Mesias setelah mereka memeriksa di perjanjian yang lama. Jadi kalau saudara belajar firman Tuhan, saudara mesti belajar mengkonekkan, mengkolerasikan. Karena Tuhan tidak membuang perjanjian yang lama ketika perjanjian baru ada. Tetapi ini saling connect. Kalau begitu mari kita lihat saudara. Saya akan buka beberapa ayat, 2 ayat saja. Karena aku... Oke, ayat yang ke-19. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa, seperti kirbat baru yang akan meletus. Saudara, kirbat baru itu apa? Kantong kulit yang baru. Jadi hati kita, saudara, adalah tempat di mana menjadi kantong kulit yang baru. Kalau saudara ingin mendapatkan, saudara tadi sudah terima anggur yang baru itu, saudara harus mesti simpan pada kantong kulit, yaitu hatimu yang baru. Buang hati yang tidak percaya, buang hati yang penuh dengan persungutan, buang hati yang penuh dengan kecewa, buang hati yang penuh dengan khawatir, buang hati yang penuh dengan sakit hati. Buang saudara, minta Tuhan, aku mau hati yang baru. Itu tanda kirbat yang baru. Kalau orang berkata, hei, hidupmu lama, hidup yang lamamu itu adalah hidup yang lama, tidak dekat Tuhan. Kau berkata, Tuhan sudah beri saya anggur, kirbat yang baru. Dan anggur yang baru sudah ada. Amin. Amin. Saya pernah, itu satu pendoa di belakang. Dia sudah jadi pendoa, saya belum jadi hamba Tuhan. Pernah satu waktu, Tuhan ingatkan saudara, tidak apa-apa manusia direndahkan supaya Tuhan ditinggikan. Amin. Yang hebat itu Tuhan, bukan saya. Dan saya percaya Tuhan izinkan saya bersaksi ini supaya Anda, orang-orang Papua, juga mengalami perubahan. Saya dulu orang yang terikat mabuk minum. Kalau tidak minum 1 botol Chivas 1 hari, tangan saya gemetar. Satu malam saya ikut menara doa. Bukan menara doa, doa semalam suntuk. Di sana Tuhan jamah saya. Dan Tuhan perlihatkan kebaikannya dari waktu itu sampai saya kecil. Singkat cerita, waktu Tuhan menjamah, sebelum pulang jam 4 malam, jam 4 subuh, saya bilang kepada ibu, Bugem, ini istri saya, boleh maju. Saya bilang sama Bugem, tolong koleksi minuman saya
2 rak. Itu dikasih turun. Dia bilang, hah? Bugem bersama mami dan adikku, 3 dia duduk. Dan firman Tuhan berkata, dia menulis di batu itu. Bahasa Indonesia berkata dia menulis di tanah. Tetapi di bait Allah, kalau saudara pernah pergi ke sana, dari pekarangan sampai ke depan, ke dalam, tidak ada tanah. Karena di sana adanya stone, batu. Jadi batunya gede-gede itu untuk baik lantainya dan bangunannya. Dan dengan tangan Yesus menulis di atas batu. Dan dia berkata, barang siapa yang tidak pernah berdosa, hendaklah dia pertama kali yang melempar batu perempuan itu. Dan Yesus menulis di tanah. Saya ingin tahan sedikit. Saya tertarik apa yang Yesus tulis di batu itu. Ini salah satu kitab menulis kata daripada itu. I am the Lord for the law. Saya adalah Tuhan di atas hukum Taurat. Wow. Hukum Taurat berkata ini mesti dihakimi. Ini mesti dibunuh. Ini mesti dibuang. Kalau hukum itu dipakai buat saya adalah orang yang pertama kali saudara tidak layak untuk jadi hamba Tuhan. Tapi saya berkata, saya bersyukur bertemu dengan Yesus yang memberi anggur yang baru pada kantong kulit yang baru juga dia berikan di hidupku. Hari itu saya berkata, turunkan minuman itu. Istriku berkata, mahal. Dia tahu saya bertobat bisa sembuh. Saya bertobat berjanji bisa 10 hari. Saya bertobat mungkin paling lama berapa hari ya? Sebulan. Hah? Sebulan apa seminggu? Sebulan. Saya udah usaha itu saudara. Tapi gak bisa. Gak bisa saudara. Pengaruh teman-teman terlalu banyak. Dan tangan saya begini. Kalau gak minum. Koleksi minuman 2 rak. Saya berkata sebelum saya pulang, tolong buang semua. Mau dikasih kemana? Terserah. Pecahkan, buang di kot. Sebelum pulang saya bilang ke Tuhan, saya nggak tahu bagaimana caranya untuk lepas. Tapi saya percaya seperti katamu bahwa hidupku berharga dan kau menebusnya di atas kayu salib. Hari ini kau beri aku hati yang baru, tanda anggur yang baru. Tiba-tiba Tuhan berkata, saya bilang, pikiran iblis bilang begini, bagaimana caranya kau hidup benar? Bagaimana caranya hidup kudus? Buat saya itu barang mewah. Tapi Tuhan berkata, tahukah bahwa aku tidak pernah menciptakan satu orang pun untuk binasa. Iblislah yang membuat binasa. Hari itu saudara, saya nggak tahu bagaimana caranya. Tapi yang saya tahu, Tuhan kasih saya kemampuan. Dan itu diturunkan. Hari demi hari ini saya temani, ada anak saya. Saya jalan seperti robot. Timbangan saya berapa kilo, Mam? 45 kilo. Siapa anak-anak di sini timbangannya 45 kilo? Ibu Ita barangkali 45.
Ibu Ida 45. 45 kilo saudara, kurus. Jalan kayak robot gini. Mama saya, ada orang yang datang, jangan bicara sama anakku. Kalau kau mau menghakimi dia, lebih baik jangan ketemu. Kalau kau mau bicara hal negatif, lebih baik jangan ketemu. Saya mau kau bicara hal yang baik, firman Tuhan di hidupnya. Kau berkata bahwa dia diurapi Tuhan, jadi pakai Tuhan. Kalau kau tidak sanggup memperkatakan itu, jangan. Saya jangan. Saya bilang ke istri saya gak gaji mama. Kenapa saya tidak bisa jalan? Orang bilang mungkin ini harusnya dibuang ini, Hendrik. Tapi kalau anggur yang baru datang, dia sanggup untuk mengubah. Saya mau berkata, sampah bagi manusia, Tuhan adalah bukan hanya pendaur ulang, tapi Tuhan pencipta hidupmu. Ketika anggur baru turun, hatimu jadi baru. Dan seperti Paulus, aku dipakai Tuhan karena kau mengerti yang namanya kasih karunia, sehingga kau lebih lagi bersungguh-sungguh. Wow, orang yang nikmati kasih karunia, dia akan menghargai bagaimana cintanya Tuhan. Dia akan menghargai panggilan Tuhan. Kau tidak perlu paksa dia. Dia akan melayani sepanjang waktu. Anakku bilang, dia telepon, Papa, di mana? Saya baru pulang. Dari mana? Dari tambang. Dia bilang capeknya, saya bilang enggak. Saya capek. Tapi ketika dengar suara anakku, saya jadi sehat, saya jadi kuat. Saya berkata, izinkan Papa nak, selagi masih sehat, tidak apa-apa kerja sedikit. Padahal lagi jalan 12 jam saudara, mobil. Lagi 1 minggu jalan terus ditambah. Tapi cinta tidak membuatmu mengeluh, tapi cinta membuatmu on fire. Kami dari sini besok ke Sorong 2 hari. Habis Sorong pergi ke Tobelo 2 hari. Habis Tobelo pergi ke Ambon, Ternate 2 hari. Habis itu pergi ke Pulau Serang. Habis itu pergi ke mana? Ada lagi 2 pulau. Saya mau berkata, apa yang membuat itu? Apa yang membuat? Apa yang membuat anggur yang baru? Itu bukan untuk kita saja. Itu engkau harus bagi. Lukas pasal 19 ayat yang kelima. Saudara baca satu perikop tentang Sakeus. Dan Sakeus ini orang yang tercela di zamannya, orang kaya, banyak uangnya. Satu kali dia dengar Yesus dan dia naik ke atas pohon. Dan waktu dia naik ke atas pohon, dia bilang, "Hey, Sakeus turun lah, mana-mana." Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lihat dia. Orang Farisi ahli Taurat bilang apa? Ayat yang ke-6 dan ke-7. Lalu Sakeus turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang ke-7. Tetapi semua orang melihat ahli itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Ayat yang ke-8.
Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Seandainya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya mau berhenti, tahan sebentar. Wow. Kirbat lama bicara seperti ini. Orang Farisi ahli Taurat bilang begini, kenapa dia menginap di rumah Yesus, di rumah Sakius? Kirbat yang lama bilang apa? Sakius orang berdosa. Ada berapa banyak hari ini gereja dipenuhi dengan kirbat lama? Kerjanya apa? Menghakimi. Tapi kirbat yang baru, anggur yang baru berkata, mengampuni, memberi kasih, memberi tumpangan. Amin. Amin, saudara. Saya tidak akan ada kalau istri dan anakku tidak mengampuniku. Hari ini saya ada karena mereka berdua mengampuni. Ivan tidak akan bisa berkhotbah kalau dia penuh dengan sakit hati, kecewa dengan papanya yang dulu. Tapi dia membuka hatinya dan dia mengampuni papanya. Jadi dia menerima kasih Tuhan sehingga dia dipakai. Dia punya 1001 alasan untuk kecewa. Dan saya tahu saya salah. Tapi yang saya lihat, pemulihan ketika kasih itu datanglah. Ada banyak pintu pada Niel, Ibu, yang tidak pernah diketuk. Ada banyak Sakius di Papua sedang memanjat pohon. Mereka sedang teriak, Yesus dari Nazaret, yang mereka hadapi setiap hari, dicela, dicemooh, berdosa. Ya, siapa yang berkata bahwa Sakius tidak berbuat jahat? Ya, tetapi saya mau berkata, isu anggur yang baru bukan dosa yang diberikan, tapi anggurnya yang diberikan. Dan kau harus punya kantong kulit yang baru. Mari bilang, Tuhan, buang kantong kulitku yang lama, yang suka menghakimi suamiku, orang-orang, saudaraku, anak-anakku, buang. Aku mau kantong kulit yang baru, hati yang baru. Ketika hatimu baru, kau akan bisa bagi anggur itu. Hari itu, Sakius berkata, saya bayangkan begini, mungkin di benak Sakius, ketika Yesus datang pasti seperti orang Farisi dan orang ahli Taurat. Dia berkata tidak akan mau untuk makan di rumahnya. Atau mungkin hanya sampai di depan rumahnya saja. Tapi anggur yang baru tidak seperti itu. Dia datang dan masuk ke rumah daripada Sakius. Dia tidak bilang sama Sakius, Sakius kau orang berdosa. Sakius kau orang tercela. Sakius kau bertobat dulu. Tapi Yesus duduk makan. Amin. Bisakah saudara ajak makan orang-orang di dalam? Traktir mereka. Datang ke rumahnya. Berikan kasihmu. Jangan bicara tentang dosanya. Karena ketika kasih menyentuh hidup seseorang, saya ingin berkata, kasih lebih besar dari dosa dia. Kasih lebih besar dari dosa manusia. Kasih lebih besar daripada kesalahan.
belakangan. Kasih selalu menjadi pemenang. 11 tahun, masa yang bukan sedikit. Tapi ini membuktikan hari ini saya berdiri bahwa kasih lebih besar. Saudara mungkin kalau berdoa buat suamimu lama, jangan takut. Kemungkinan dia akan jadi hamba Tuhan yang besar. Jangan menyerah. Kemungkinan dia akan menjadi gembala. Dia akan menggembalakan sangat banyak orang-orang berdosa. Kemungkinan dia akan jadi Paulus di akhir zaman. Saudara, pilihlah penyanggur yang baru. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Bolehkah saya bersaksi? 5 menit ya. Satu kali waktu di dalam penjara, saya heran kenapa saya kebetulan hari itu jadi, saya nanti saksikan, saudara bisa lihat khotbah-khotbah di Holy Glory Church YouTube, ada kesaksian saya beberapa tentang bagaimana saya mengalami di penjara dan itu. Dan kebetulan Ibu Ida juga ada waktu saya mengalami itu, saudara. Dan waktu saya di penjara, saya kebetulan jadi kepala penjara, jadi saya tahu orang-orang yang masuk. Dan di penjara ada namanya ruang asimilasi. Jadi di antara semua penjahat, ada orang lagi yang lebih jahat. Dan ditaruh di ruang asimilasi itu gelap, tidak ada WC di sana, kecil pengap. Dan setiap pagi, saya sudah dengar itu selama 3 hari, orang itu dipukul sama sipil, sama penjaga pakai tongkat. Satu kali saya lihat di hari kedua dia pakai tongkat besar kayu 5x7 patah-patah, pakai besi, bengkok besinya. Dan herannya dia nggak cacat. Dia lawan orang 5, kira-kira 7 orang, 10 orang sipil itu. Dia seperti orang kerasukan, masih muda, umurnya 20 tahun ke bawah. Dan yang aneh, dia telanjang, laki-laki saudara. Dan yang paling aneh lagi adalah, saya maaf kata saudara, badannya hitam, coklat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Matanya saja yang kelihatan putih. Dan ada tahu bau itu seluruh ruangan. Bau busuk. Apa yang dia tahu? Maaf kata, kotorannya yang ditempelkan di atas kepalanya sampai seluruh badannya. Oleh sebab itu dia disiksa karena dia mengacau. Tapi tidak ada orang. Di hari kedua saya lihat, dan malam hari saya doa pagi, tiba-tiba Roh Kudus bicara, ini waktunya kasih itu engkau berikan. Saudara tahu, saya tiba-tiba ingat diriku dulu. Tuhan, mungkin saya ini lebih buruk, lebih busuk daripada orang itu yang seluruh badannya ada kotoran manusia. Dan hari itu Tuhan bilang, sebentar, peluk dia. Jam 3 pagi saya doa, saudara. Ketika saya dengar, saya tangkit di dalam nama Yesus, ini pasti bukan Tuhan. Kadang-kadang manusia itu kalau berkat, dia bilang amen, amen, saudara. Kalau disuruh bayar harga, dia bilang ini bukan ini. Coba kalau disuruh sama gembala pergi melayani orang yang begitu, dia bilang, Bapak Gembala, Anda salah dengar suara Tuhan. Tunggu dulu, Bapak Gembala, saya mesti dengar Tuhan bicara. Gitu. Tuhan tidak bicara saya untuk pergi. Tapi kalau coba dia bilang, ada nomor rekeningmu berapa? Tidak perlu tanya, suara Tuhan kah tidak? Saudara, itu kesalahan manusia, saudara. Dan hari itu saya juga belajar.
Saya tengking, dalam nama Yesus. Ini iblis pasti. Dalam nama Yesus. Tapi saya tengking kok suara itu makin menggema di hatiku. Nah, saya mulai bilang gini, Tuhan, sebentar pagi kalau dia muncul di depanku, kalau dia bikin ribut lagi, itu artinya memang saya mau. Saudara, saya pun gemetar hadapi orang gila yang menurut orang. Bukannya orang gila, itu gak bisa dihadapi 10 orang sipir yang pakai besi, pakai apa, kena kepalanya, kena lehernya, gak pinsang-pinsang, kena badannya, apalagi saudara. Keluar darah tapi dia tetap sadar. Tiba-tiba pagi hari, baru jam 7, sudah digebukin lagi. Dia keluar lagi dari sana, dari ruangan itu, asimilasi itu, dia keluar lagi, dan dia bikin repot lagi. Dan yang bahayanya begitu saya dengar, saya baru mau pergi, sudah keluar sikat gigi di kamar. Begitu saya keluar, tiba-tiba dia datang ke tempat saya kan, di situ, langsung di depan saya. Dia tolong. Saya bilang, dia minta tolong sama siapa? Saya ingat tadi pagi saya minta tanda. Aduh, saya bilang, kena batunya saya. Saudara, kalau Tuhan mau pakai Anda mau lari kemanapun, Dia akan kejar saudara dengan kasih-Nya. Ke gunung Dia ada, ke lembah Dia ada. Yang mau praktek saudara. Saya berdoa, Tuhan, saya gak kuat. Tuhan bilang peluk. Saya buka saudara. Dia dipukulin ngamuk. Orang saya bilang sama si bos, stop. Wih, dia ngamuk, dia mau pukul orang. Tapi Tuhan bilang apa? Peluk dia. Saudara, apa yang saya lakukan? Saya langsung tarik nafas baik-baik. Saya kumpulkan keberanian, saya berjalan nama Yesus. Saya jalan, saya peluk. Saya bilang, Tuhan Yesus mengasihi. Saudara, dari jarak jauh saya mau muntah, tapi ketika dekat dan saya peluk, heran bau itu tidak tercium. Saya mau bilang begini, kalau ada Yesus, neraka jadi surga. Kalau ada kemuliaan Tuhan, bau yang busuk menjengkir, karena kemuliaannya lebih besar. Jadi ketika itu saya peluk saudara. Dan waktu peluk, langsung dia terus seperti orang yang tidak ada tulangnya. Seperti Anda ketika diurapi, Anda tiba-tiba kayak lemas. Saya pernah diurapi Benihin 3 kali di atas, ada di YouTube. Dan saya pikir saya berdiri biasa. Ternyata dia 3 kali kasih begini. Kayak nggak ada tulang saya, saudara. Dia akan naik 3 kali. Itu panggilan saya jadi gembala, saya minta tanda itu. Hari itu, kalau ngurapi orang dengan cara begini, itu bagus. Pasti itu pantangan. Bagaimana kalau peluk, saudara? Kadang Anda baru peluk orang yang belum mandi. Anda bilang, baunya. Anda peluk baru Anda bilang, baunya. Saudara, kalau Anda di dalam kemuliaan Tuhan, bau itu Anda udah cium. Ya. Hari itu saya peluk. Dan kemudian saya bilang, tolong tenang. Saya bawa dia mandi. Kasih mandi. Kasih makan. Kemudian dia cerita. Kenapa bisa begitu? Saya didatangi oleh orang mukanya kotak-kotak, orang tua. Dan dia bilang begini, kalau kau mau supaya orang segan sama kau, tidak ada yang berani dekati,
Dan kau ilmumu kebal, kau harus tempelkan itu di badanmu semua. Itu. Dan betul saja dia jadi kebal dan tidak ada orang mendekati karena bau kan. Saya bilang begini, itu kuasa jahat, itu iblis. Dan saya bilang, maukah kau sembuh? Dia bilang, saya mau. Kau tidak gila. Satu yang bisa menyembuhkan, namanya Yesus. Saya ajak makan, saya peluk. Satu hari kemudian dia sembuh. Hari kedua muncul lagi penyakitnya. Bikin lagi semua begini badannya. Mulai iblis bilang apa? Sia-sia. Saya sudah ikat dia, kau tidak bisa. Saya bilang, iblis, enjah kau. Hari ini saya tidak akan melepaskan dia sampai dia terlepas keluar dari hidupku. Saudara, saya temani dia makan pagi, makan siang, makan malam, mandikan dia. Besoknya saya layani. Sampai akhirnya dari ruang asimilasi dia disembuhkan, dia dipindahkan tempat lain. Saudara tahu, karena satu orang yang disembuhkan Tuhan, setiap hari panen jiwa, baptis orang di penjara. Penjara jadi shaking. Iblis bilang, wah, kalau saya tahan Hendrik lebih lama lagi di sini, bisa-bisa kosong ini penjara. Bisa-bisa orang-orang semua bertobat. Oleh sebab itu, tuntutan tadinya 12 tahun, 15 tahun, 12 tahun. Di akhirnya, dia berkata apa? Dia mesti dibebaskan. Cuma 3 bulan saudara. Saya harusnya bisa dibebaskan dengan menang. Tapi saya bilang, Tuhan berkata, engkau dia dijadikan berdosa, padahal dia tidak berdosa. Dan saudara lihat di depan saudara, bukan hanya narkoba, bukan hanya pemabuk, bukan hanya pesina, tapi juga narapidana. Banyak cacat celahnya. Tapi Tuhan sengaja tempatkan itu supaya saya punya label. Dan sampai Tuhan pakai kapanpun, saya harus tahu diri bahwa saya hanyalah seorang tanah liat yang Tuhan bentuk. Dia beri nafas. Seorang yang harusnya dibuang, Tuhan berkata, aku mau pakai. Saya jemput kita bangkit berdiri. Saya minta satu hal. Kalau saudara ingin hati yang baru, saya merasa ada banyak orang yang hidupnya penuh dengan kekecewaan. Saya ingin mengundang suami istri dulu. Saya minta Pak Edi sama Ibu Mona. Saya percaya bahwa Tuhan ingin pulihkan keluarga-keluarga. Beliau adalah teladan dari pernikahan saudara. Dan saya berdoa ketika Anda suami istri datang dan beliau berdua mendoakan saudara. Saya berdoa Anda terima hati yang baru dalam pernikahan. Amin. Kalau selama ini mungkin diam-diam, wah, saya gak kuat jalani pernikahan suami istri. Lihat mereka begitu saling mengasihi, mereka saja kuat saudara. Apalagi saudara dan saya. Saya buat hambanya, mari Ibu berkati mereka, Ibu. Berkati. Saya mengundang saudara keluarga-keluarga, biarkan Anda didoakan. Mari maju, suami istri. Saya minta suami istri lebih dulu. Jangan malu saudara. Maju
maju suami istri. Ini waktu pemulihan buat saudara. Ini waktu kau terima berkat. Mari langsung maju ke depan. Langsung maju ke depan beliau. Suami istri, ya. Mari lebih dekat. Tundukkan kepala saudara, berlutut. Nanti bergiliran 2 orang, nanti baru datang lagi 2 orang. Silakan Bapak Ibu. Kekecewaan tadi waktu engkau masuk, hari ini Tuhan mau bebaskan Anda. Saudara boleh juga maju ke depan. Mungkin kau kecewa dengan keadaan, kecewa dengan Tuhan, kecewa. Hari ini Tuhan mau beri Anda hati yang baru. Saudara boleh maju, jangan malu. Di dalam nama Yesus, kami ikat setiap penyakit keluar dari tubuhnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau sembuhkan setiap ikatan penyembahan roh nenek moyang. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sembuh, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Bapa mengalir, Bapa di dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan matanya, sembuhkan penyakitnya dalam nama Yesus. Oleh bilu-bilu Yesus. Bapa di dalam nama Yesus, sakit pada paru-paru, Tuhan Engkau sembuhkan. Berikan paru-paru yang sehat, paru-paru yang sehat, pernapasan yang sehat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Mengalir.
Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku. Come on, take us higher. Hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu. oh, come on, Lord, I will trust in you. Take us higher, one more time. Hatiku percaya, Jangan parah oh, sih. hatiku percaya, Hatiku, hatiku percaya, selalu ku. come on, one more time. Take us higher. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Mari Bapak Gembala pada dia berdoa. Terima kasih hadiratmu Bapa.